Biasanya kalau lebaran itu memang banyak plastik, dari kue sampai plastik makanan. Tapi sebenarnya bisa dikurangi, misalnya pakai toples atau wadah yang bisa dipakai ulang. Kalau ada kesempatan bisa dilakukan sosialisasi. Kalau itu sudah jelas ya larangannya Saya persilakan tidak kepada diperkenankan untuk membawa kendaraan mobil untuk ASN maupun P3K tidak diperbolehkan. Baik itu ada surat edaran dari Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Warga berharap adanya sosialisasi lebih masif dari pemerintah terkait pengurangan sampah plastik. Wali Kota Palembang larang ASN mudik menggunakan kendaraan dinas. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 20 Maret 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Pendengar, warga berharap adanya sosialisasi lebih masif dari pemerintah terkait pengurangan sampah plastik, khususnya menjelang momen-momen besar seperti Lebaran yang identik dengan peningkatan konsumsi. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, warga Palembang berharap adanya sosialisasi yang lebih masif terkait pengurangan penggunaan sampah plastik yang biasanya meningkat saat momen Lebaran. Lonjakan penggunaan plastik sekali pakai dinilai masih menjadi persoalan setiap tahun, terutama dari kemasan makanan, kantong belanja, hingga wadah hidangan saat silaturahmi. Salah satu warga Kota Palembang, Yuda, menilai edukasi kepada masyarakat perlu lebih digencarkan agar kesadaran mengurangi sampah plastik semakin meningkat. Menurutnya, banyak masyarakat sebenarnya mulai sadar pentingnya menjaga lingkungan, namun masih membutuhkan dorongan dan edukasi yang berkelanjutan. Biasanya kalau lebaran itu memang banyak plastik, dari kue sampai plastik makanan. Tapi sebenarnya bisa dikurangi, misalnya pakai toples atau wadah yang bisa dipakai ulang. Kalau ada kesempatan bisa dilakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada warga tentang pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Saya rasa banyak yang mau ikut. Hal senada disampaikan Siti yang berharap adanya kampanye langsung di lingkungan masyarakat agar penggunaan plastik bisa ditekan. Yang menambahkan penggunaan wadah yang bisa dipakai ulang maupun membawa kantong belanja sendiri bisa menjadi langkah sederhana yang dapat diterapkan masyarakat. Dengan sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan, kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah plastik saat Lebaran dapat meningkat, sehingga dampak terhadap lingkungan bisa diminimalisir. Dari Jalan Radio, Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, seorang ibu rumah tangga memberikan solusi mengatasi sampah yang meningkat saat Hari Raya Lebaran, baik itu sampah plastik maupun sampah organik yang berasal dari setiap rumah. Nurjana menuturkan selain telah melakukan pemilahan sampah atau solusi mengatasi banyaknya sampah dengan mengurangi volume sampah yang bisa dihancurkan seperti plastik yang bisa diremuk maupun minuman kaleng. Hal ini dilakukan guna mempermudah distribusi sampah menuju tempat pembuangan akhir, juga meringankan petugas angkutan sampah dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian Nurjana juga memberikan solusi agar sampah rumah tangga yang organik dapat dikelola seperti sisa nasi yang bisa diberikan pada hewan ternak jika ada atau menimbun sampah organik itu sendiri. Dan terpenting ditegaskan Nurjana tidak membuang sampah sembarangan. Pastikan sampah tidak menyumbat saluran air agar tidak menyebabkan banjir. Memilah sampah. Sampah itu harus dilainkan, sampah plastik, sampah sayur, sampah kertas-kertas itu harus dilainkan semua sebab Lebaran ini banyak sekali sampah numpuk, belum bekas ketupat, bekas segala macam bentuk sampah. Jadi sampah itu harus dipisahkan, yang sembarangan sampah itu. Sebab kalau mengakibatkan banjir dan di jalan-jalan kotor, depan rumah kotor, parit kotor, sampah numpuk, air tidak ngalir. Dari data Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Palembang, saat momen Hari Raya Lebaran, jumlah sampah di kota ini selalu meningkat hingga 30% dari rata-rata jumlah harian sampah yang dihasilkan.
Dan pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait tekan sampah plastik saat Lebaran. Halo, saya Nopal. Saya setuju banget sih kalau ada ajakan ini. Karena sampah plastik setelah Lebaran tuh biasanya meningkat kan. Lebih baik pakai gelas supaya bisa dipakai ulang. Halo, saya Wati. Menurut saya, kita perlu ya ada upaya untuk mengurangi sampah plastik pada saat Lebaran. Karena kan kita tahu ya kalau di saat Lebaran itu konsumsi sampah plastik itu meningkat ya, termasuk contohnya kayak minuman-minuman kemasan yang sekali pakai langsung buang gitu. Kalau bisa ya diganti pakai minuman tanpa kemasan, contohnya kayak air galon atau buat minuman di teko sendiri di rumah. Nah ini kan tentu lebih ramah lingkungan, lebih hemat dan juga lebih sehat. Saya aja dari Lorong Rawajaya. Mengenai topik ini tentunya memerlukan langkah yang positif dan strategis seperti solusi nyata terkait masalah musiman yang dimana pasti setiap Lebaran volume sampah plastik akan melonjak drastis. Oleh karena itu perlu adanya ajakan untuk mengubah pola konsumsi dari masyarakat dan juga mengembalikan tradisi yang lebih baik untuk lingkungan sekitar seperti menggunakan teko, dispenser atau gelas kaca untuk menyajikan minuman serta ini juga menjadi efisiensi ekonomi bagi masyarakat sekarang agar dapat menekan lonjakan sampah plastik di musim Lebaran seperti ini. Saya Tama, saya dari Jakabaring. Tanggapan saya tentang tekan sampah plastik saat Lebaran, warga Palembang diajak beralih ke minuman tanpa kemasan. Nah, ini merupakan salah satu lonjakan sampah plastik saat Lebaran, ditekankan dengan mengajak warga Palembang beralih ke penyajian minuman tanpa kemasan yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini mengurangi sampah plastik di momen Lebaran yang dilakukan untuk mendorong warga Palembang menggunakan minuman tanpa kemasan sekali pakai. Tentu perayaan Lebaran di Palembang diarahkan lebih ramah lingkungan dengan ajakan beralih ke minuman tanpa kemasan guna menekan limbah plastik. Kesadaran warga Palembang ditingkatkan untuk mengurangi sampah plastik Lebaran melalui penggunaan minuman tanpa kemasan tentunya. Perkenalkan, selamat pagi, saya Adit. Sebagai warga dari Kota Palembang, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sampah plastik yang ada pada saat Lebaran. Warga Palembang diajak beralih ke minuman tanpa kemasan. Baiklah, tentu topik ini sangatlah menarik, yang dimana pada saat Lebaran nanti tidaklah harga sembako saja yang meningkat, bahkan sampah plastik akibat dari konsumsi minuman ataupun makanan kemasan dari warga Kota Palembang pasti juga meningkat. Nah, maka dari itu besar harapan saya untuk berupaya mengurangi sampah plastik di momen Lebaran yang dilakukan dengan mendorong warga Palembang menggunakan minuman tanpa kemasan sekali pakai. Pendengar, momen Lebaran tentunya menjadi perayaan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim. Namun di momen Lebaran ini pula tingkat konsumtif dan penggunaan plastik, kertas pun meningkat sehingga akan menambah jumlah produksi sampah industri dan rumahan. Bagaimana kondisi sampah selama momen Lebaran ini di Kabupaten Banyuasin? Dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut wawancara singkat kontributor RRI Muhammad Maulana bersama Bapak Isnaini selaku Kepala Bidang PSLB3 DLH Banyuasin. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Bapak Isnaini selaku Kepala Bidang PSLB3 DLH Banyuasin. Selamat pagi Pak Isnaini. Pak Isnaini, momen Lebaran ini kan tentunya menjadi perayaan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim, dan tentu saja peningkatan produksi sampah itu bertambah karena kegiatan konsumtif yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, bagaimana kondisi produksi sampah di Banyuasin sendiri, Pak?
saat momen lebaran seperti ini. Apa saja langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memastikan sampah produksi yang meningkat ini tetap terkendali, Pak? Baik, terima kasih Pak Lana. Kondisi produksi sampah di Banyuasin pada saat momen lebaran ini, kita dari DLH Banyuasin sudah memerintahkan para UPTD untuk membentuk satgas untuk penanganan sampah. Upaya ini dilakukan pada hari pertama lebaran untuk mengantisipasi terjadinya timbulan sampah liar. Bagaimana dengan wilayah, Pak? Wilayah mana saja yang harus ekstra dilakukan penanganan terhadap sampah-sampah yang pada momen lebaran ini banyak dihasilkan oleh masyarakat? Pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah memetakan lokasi-lokasi mana yang akan terjadi penumpukan sampah, terutama di batas-batas Kota Palembang seperti Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Talang Kelapa, yang memang jadi perhatian kita untuk penanganan sampahnya, terutama di hari pertama Lebaran ini dan terus berkelanjutan sampai sesudah Lebaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin imbauan nih untuk warga, khususnya warga Banyuasin nih Pak, terkait sampah yang dihasilkan selama momen perayaan Lebaran kali ini. Kami berharap masyarakat Kabupaten Banyuasin, terutama di wilayah perbatasan, terutama di Kecamatan Rambutan dan Talang Kelapa, untuk bersama-sama kita mengatasi sampah ini dengan melakukan pemilahan dari rumah, terutama sampah Lebaran ini lebih didominasi oleh sampah yang produktif, artinya yang bisa didaur ulang, terutama sampah-sampah kemasan dari minuman ataupun makanan yang bisa diberdayakan melalui pengelolaan sampah. Dan kita juga bekerjasama dengan bank sampah induk kita. Ada beberapa titik yang kita tempatkan kotak sampah khusus botol plastik. Dan mudah-mudahan upaya ini menjadi motivasi bagi masyarakat agar sadar akan penanganan sampah dan melakukan pemilahan sampah yang produktif. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar bersih, dan kita juga mengharapkan lingkungan kita sehat terhadap dari berbagai penyakit. Demikian yang dapat kami informasikan ke masyarakat. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga lingkungan ini dan kita juga sama-sama mensosialisasikan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Oke, terima kasih Pak Isnaini atas waktunya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam sehat. Minal aidin wal faidin. Baik, terima kasih Pak Lana. Ini yang dapat kami informasikan pada pendengar RRI. Kami harapkan dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Isnaini, Kepala Bidang PSLB 3 DLH Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hasil pantauan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, hilal tidak terlihat di langit Palembang. Pemerintah tetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan melaksanakan pemantauan hilal sebagai bagian dari penentuan awal 1 Syawal 1447 Hijriah.
Kegiatan Rukyatul Hilal dipusatkan di helipad Hotel Alia Duta Palembang kemarin dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenak Sumsel Syafitri Irwan. Pemantauan ini melibatkan sejumlah unsur, mulai dari jajaran Kemenak, Pengadilan Tinggi Agama, tim teknologi, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga awak media. Syafitri Irwan menjelaskan pelaksanaan rukyat mengacu pada surat resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di ufuk Palembang berada pada ketinggian 2 derajat 15 menit 28 detik dengan sudut elongsi 5,51 derajat. Namun hasil pemantauan langsung di lapangan menunjukkan hilal belum dapat terlihat di wilayah Palembang. Berdasarkan kriteria Imkanur Ruqyah, Mabim Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongsi minimal 6,4 derajat. Maka tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Hasil rukyat sore ini langsung kita sampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, CQ, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI di Jakarta untuk ditindaklanjuti menjadi bahan penetapan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah melalui sidang isbat. Hasil pantauan hilal di Palembang dan seluruh daerah di tanah air disampaikan kepada pemerintah untuk melaksanakan sidang isbat dalam penentuan tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Pemerintah resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, pengelolaan zakat fitrah di Banyuasin semakin tertib. Panitia Masjid Badar Ali Aidatun kini resmi terhubung dengan Basnas Banyuasin. Mudah-mudahan menambah keimanannya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pengelolaan zakat fitrah di Kabupaten Banyuasin semakin tertata dan terkoordinasi. Di Masjid Badar Ali Aidatun Sukawaras, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, panitia zakat kini telah resmi ditetapkan sebagai unit pengumpulan zakat yang terhubung dengan Basnas Kabupaten Banyuasin. Bendahara zakat fitrah Masjid Badar Ali Aidatun Sukawaras, Edi Sobihis, mengatakan penetapan tersebut memberikan kepastian dalam pengelolaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat yang berhak menerima. Dirinya menjelaskan, selain zakat fitrah, panitia juga melayani berbagai jenis zakat lainnya seperti zakat mal, zakat profesi, hingga zakat pertanian. Jadi kami berharap pada masyarakat yang belum melaksanakan zakat fitrah maupun zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, jangan ragu-ragu. Kami telah resmi menjadi unit pengumpul zakat sebagai perpanjangan tangan Basnas Banyuasin. Dikatakan Edi, untuk tahun ini jumlah penerima zakat diperkirakan mencapai sekitar 30 orang yang tergolong mustahik di lingkungan sekitar Masjid Badar Ali Aidatun. Penyaluran zakat direncanakan dilakukan pada sore hari menjelang Idul Fitri, setelah seluruh proses pengumpulan dinyatakan cukup. Untuk itu, panitia juga mengimbau kepada masyarakat yang belum menunaikan zakat agar segera melaksanakan kewajibannya, sehingga distribusi dapat berjalan tepat waktu. Menurut Edi, selain membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, zakat juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat secara merata. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wali Kota Palembang melarang ASN mudik menggunakan kendaraan dinas. Pemerintah Kota Palembang melarang aparatur sipil negara atau ASN menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran. Kebijakan ini diberlakukan guna menjaga kedisiplinan serta memastikan penggunaan fasilitas negara dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, ASN maupun P3K tidak diperkenankan membawa kendaraan dinas saat pulang kampung. Aturan ini telah disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah serta bukan merupakan kebijakan baru. Kalau itu sudah jelas ya, larangannya tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan mobil untuk ASN maupun P3K tidak diperbolehkan. Baik itu ada surat edaran dari KPK, dari Kemenpan RB dan juga dari BKN. Saya kira sudah cukup jelas dari tahun-tahun sebelumnya.
Ratu Dewa menambahkan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama periode libur Lebaran. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang bersangkutan sesuai ketentuan disiplin yang berlaku. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi penyalahgunaan fasilitas negara dan melalui kebijakan ini diharapkan kedisiplinan ASN semakin meningkat serta penggunaan aset negara dapat mendukung pelayanan publik secara optimal. Erlin Vertesa melaporkan. Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Selamat pagi pendengar, cek fakta edisi hari ini bersama saya Muhammad Irfan. Berikut cek fakta selengkapnya. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo memastikan informasi mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG setelah Idul Fitri tidak benar. Isu tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Informasi tersebut muncul dari unggahan akun Facebook bernama Putih SGH yang menampilkan foto dengan narasi tertentu. Unggahan ini menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan menghentikan program MBG secara resmi setelah Hari Raya Idul Fitri. Di media sosial kemarin sempat muncul adanya konten yang katanya program MBG akan dihentikan oleh Prabowo sesudah Idul Fitri. Ini tepatnya di akun Facebook Putih SGH yang mengunggah foto dengan narasi Presiden Prabowo akan menghentikan MBG, ujar Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho. Ia menjelaskan unggahan tersebut telah mendapatkan cukup banyak perhatian dari pengguna media sosial. Konten ini tercatat mendapat sekitar 1.500 tanda suka, lebih dari 2.000 komentar, serta telah dibagikan puluhan kali oleh pengguna lainnya. Ia menyebutkan sejumlah media nasional juga telah memuat klarifikasi terkait kabar tersebut. Salah satunya berasal dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional yang menegaskan tidak ada rencana menghentikan program MBG. Dalam pemberitaan yang ditelusuri, justru disebutkan program MBG direncanakan untuk diperluas. Hal ini sekaligus membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai menghentikan program tersebut. Mafindo menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber informasi resmi maupun media kredibel untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Isu penghentian program MBG usai Lebaran tidak benar alias hoax. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan gambar dari akun Facebook Iwan Tarapanjang pada Sabtu 28 Februari 2026 yang menampilkan tangkapan layar dari kompas.com dengan narasi sebagai berikut. BGN, orang tua yang memposting menu MBG di media sosial bisa kami pidanakan dengan Undang-Undang ITE. Dilansir dari akun sosial media Instagram @tanbekhoax.id dari Cek Fakta liputan6.com, ditelusuri kebenaran klaim dengan menghubungi Kepala BGN Dandan Hindayana. Ia menyebutkan postingan tersebut tidak benar. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan gambar tersebut di mesin pencarian Google Lens. Hasilnya ditemukan unggahan artikel dari akun Facebook kompas.com pada Rabu 18 Februari 2026 yang menampilkan gambar serupa namun dengan narasi BGN insentif 6 juta per hari untuk SPPG lebih efisien dibandingkan bangun sendiri. Dalam artikel tersebut sama sekali tidak membahas larangan untuk mengunggah menu MBG di media sosial. Artikel itu memuat penjelasan Kepala BGN Dandan Hindayana soal insentif 6 juta per hari pada Yayasan SPPG atau Dapur MBG.
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Surdati Dayeng, mempersilakan warga masyarakat untuk mengunggah gambar ataupun video menu dapur MBG yang dikonsumsi anak-anak mereka ke media sosial. Meski demikian, Nani menyarankan agar pengunggahan gambar maupun video di media sosial mencantumkan keterangan lengkap tentang menu MBG yang diunggah tersebut. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan foto di media sosial Facebook ramai beredar dengan klaim Badan Gizi Nasional atau BGN melarang masyarakat mengeluh atau memviralkan makanan yang diberikan. Unggahan tersebut menyebar cepat dan memicu kekhawatiran publik terkait pembatasan hak penyampaian keluhan. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan klaim tersebut tidak benar alias hoax. Informasi ini dinilai menyesatkan karena tidak didukung fakta maupun sumber resmi. Tim cek fakta Komdigi menelusuri klaim tersebut melalui mesin pencarian dari kanal resmi pemerintah. Hasilnya tidak ditemukan satupun pernyataan BGN ataupun pemberitaan media kredibel yang menyebutkan adanya larangan mengeluh soal makanan. Komdigi justru menemukan fakta sebaliknya. Dari laman resmi BGN, situs bgn.co.id membuat pengumuman berjudul BGN buka layanan aduan BGN. Masyarakat bisa melaporkan langsung, yang tayang pada September 2025. Pengumuman tersebut menegaskan BGN membuka ruang pengaduan terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Masyarakat didorong menyampaikan keluhan agar dapat segera ditindaklanjuti dan dievaluasi. BGN menyampaikan hotline khusus MBG sebagai saluran pelaporan resmi. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan melalui akun media sosial resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Komdigi menjelaskan, setiap unit operasional SPPG diwajibkan memiliki akun media sosial resmi. Akun tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi, transparansi, dan pengaduan publik. Pendengar, itulah cek fakta hari ini bersama saya Muhammad Irfan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Warga berharap adanya sosialisasi lebih masif dari pemerintah terkait pengurangan sampah plastik. Wali Kota Palembang melarang ASN mudik menggunakan kendaraan dinas. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.